Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Nafsatda Katenisa dengan NIM 23080360002 dari kelas kimia 3 akan menjelaskan 8 hadis guna memenuhi tugas studi al-hadis yang diampu oleh Bapak Ahmad Hasmi Hasona. Yang pertama, saya akan menjelaskan hadis tentang pendidikan yang berbunyi Al-Bukhari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin wa innama ilmu bitta'allum, yang artinya Imam Bukhari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, Allah akan memahamkannya dalam agama. Ilmu hanya diperoleh dengan belajar. Hadis ini menyebutkan bahwa siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan memberikan pemahaman agama kepadanya. Selain itu, Rasulullah juga mengingatkan bahwa ilmu hanya bisa didapatkan dengan proses belajar. Hadis ini menekankan pentingnya pemahaman agama sebagai tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Orang yang diberi pemahaman agama adalah orang yang memiliki petunjuk hidup yang benar, yaitu dalam menjalani ajaran Islam yang lebih baik. Kontekstualisasi dalam pendidikan masa kini adalah, di dalam zaman modern ini, ilmu pengetahuan telah berkembang pesat, baik dalam bidang agama maupun duniawi. Namun, dalam konteks pendidikan agama, hadis ini mengingatkan kita bahwa ilmu agama harus dipelajari dengan sungguh-sungguh. Pendidikan agama yang benar dan mendalam dapat menjadi fondasi untuk kehidupan yang baik. Belajar agama tidak boleh terbatas pada teori, tetapi harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama yang benar sangat penting untuk menyaring informasi dan mengarahkan umat pada pemahaman sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Hikmah mempelajari dan memahami hadis ini adalah, ilmu adalah jalan menuju kebaikan, dan memahami ajaran agama dengan benar akan menjadikan seseorang lebih dekat kepada Allah. Selain itu, hadis ini menunjukkan bahwa ilmu agama adalah modal utama untuk hidup yang berkah. Karena melalui ilmu, seseorang dapat memahami tujuan hidupnya, cara beribadah yang benar, dan berperilaku baik pada orang lain. Dengan memahami hadis ini, umat Islam akan termotivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama mereka dan menjadikan ilmu sebagai alat untuk mencapai kehidupan di dunia dan di akhirat. Status hadis ini adalah sahih. Alasan hadis ini sahih dikarenakan sanad yang sambung, perawi yang dikenal kualitasnya, dan tidak ada penyimpangan dalam matan, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang salah satunya Imam Bukhari adalah imam hadis yang terkenal karena sangat selektif dalam memilih hadis yang dimasukkan dalam kitabnya, yaitu Sahih Bukhari. Yang kedua, masih dalam konteks pendidikan, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrati fa abwabuhu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Rawahul Bukhari wal Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, ayah dan ibunya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah, yaitu dalam keadaan bersih dan siap menerima kebaikan serta agama yang benar. Namun peran orang tua yang sangat besar dalam membentuk arah dan keyakinan anak. Kontekstualisasi hadis dalam pendidikan masa kini adalah, di era modern ini, pendidikan agama dan nilai-nilai moral yang diberikan oleh orang tua, keluarga menjadi fondasi bagi perkembangan karakter anak. Dalam masyarakat yang terbuka, anak-anak terpapar berbagai pengaruh eksternal dari lingkungan sosial, media, dan teknologi. Oleh karena itu, orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam mengarahkan anak-anaknya untuk memiliki pemahaman yang benar tentang agama dan kehidupan. Hikmah mempelajari dan memahami hadis ini adalah, yang pertama, pentingnya peran keluarga dalam pendidikan. Hadis ini mengingatkan kita bahwa orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk keyakinan dan karakter anak. Pendidikan keluarga adalah landasan utama bagi perkembangan moral dan agama anak. Yang kedua, fitrah kebaikan dalam diri anak. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah yang murni. Dari tugas kita sebagai orang tua
pendidik, dan masyarakat adalah mengarahkan anak untuk mempertahankan kebaikan dan nilai-nilai positif yang ada dalam fitrah mereka. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Hadis ini juga mengingatkan kita bahwa pengaruh lingkungan sangat penting. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak faktor luar yang mempengaruhi keyakinan dan pandangan hidup anak. Satu, hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh dua imam besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang dikenal sangat selektif dalam memilih hadis yang masuk dalam kitab mereka. Dalam ilmu hadis, hadis riwayat Bukhari dan Muslim adalah hadis yang sangat tinggi derajatnya, dan keduanya hanya menerima hadis-hadis yang memenuhi syarat yang ketat, seperti sanad yang bersambung, kejujuran dan kualitas perawi, tidak ada penyimpangan dalam matan. Kemudian yang ketiga adalah hadis tentang lingkungan, yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu ardun falyazra'ha aw yamnahha akhahu fa in aba falyumsik ardahu, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memiliki tanah, hendaklah dia menanamnya atau hendaklah dia menyerahkan kepada saudaranya untuk ditanami. Jika tidak mau, maka hendaklah dia tahan kepemilikan tanah itu atau disewakan kepada orang lain untuk ditanam. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah memberikan 3 opsi bagi pemilik tanah. Yang pertama, menanami sendiri atau manfaatkan tanah dengan produktif. Yang kedua, memberikan kepada orang lain yang mampu untuk menanam tanpa meminta bayaran, hibah pemanfaatan. Yang ketiga, jika tidak ingin memberikan kepada orang lain, maka tanah itu tetap dibiarkan oleh pemiliknya, tidak dipaksakan untuk disewakan atau diambil alih. Hadis ini mengajarkan bahwa tanah sebagai aset tidak boleh disia-siakan atau diterlantarkan tanpa manfaat. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Kontekstualisasi fenomena hadis ini dengan fenomena lingkungan masa kini, yaitu yang pertama, pengolahan lahan berkelanjutan. Islam mengajarkan agar tanah tidak dibiarkan terlantar tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan umat manusia. Dalam konteks modern, dapat dikaitkan dengan praktik sustainable agriculture dan perlindungan sumber daya alam, mencegah kerusakan lingkungan, dan keadilan sosial. Hadis ini mendorong redistribusi sumber daya melalui pemanfaatan tanah oleh mereka yang mampu, sehingga mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan memanfaatkan ekonomi yang luas. Hikmah mempelajari hadis ini adalah yang pertama, memupuk tanggung jawab sosial. Yang kedua, mendorong kesadaran. Yang ketiga, kesadaran lingkungan. Hadis ini relevan untuk membangun kesadaran tentang pentingnya memelihara keseimbangan ekosistem melalui pengolahan tanah secara bijak. Status hadis ini adalah sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang terdalam dalam Sahih Bukhari kitab Al-Muzarra'ah. Kemudian yang keempat, menjelaskan hadis tentang hewan, yang berbunyi Haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair haddatsana Hafs bin Qiyas an Ja'far bin Muhammad an Abihi an Abi Sa'id qala dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabshin aqrana fahilin ya'kulu fi sawadin wa yamshi fi sawadin wa yansuru fi sawadin, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami Hafsah bin Qiyas dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Abu Sa'id. Dia berkata, Rasulullah SAW berkurban dengan seekor kambing kibas pejantan atau kuat yang bertanduk dan sekitar mulutnya berwarna hitam, kakinya berwarna hitam, dan sekitar matanya juga berwarna hitam. Hadis ini menceritakan bahwa Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing sebagai hewan kurban yang memiliki sifat-sifat seperti berikut. Berkorban dengan kambing jantan, akron atau memiliki tanduk, fahil atau seekor kambing yang besar dan sehat. Ciri khususnya memiliki warna hitam di beberapa bagian tubuh seperti mulut, kaki, dan matanya. Hadis ini menunjukkan sunnah Nabi dalam memilih hewan kurban dan berkualitas sehat, besar, dan memiliki karakter fisik yang baik. Kontekstualisasi hadis ini dengan fenomena hewan pada masa kini. Yang pertama adalah etika pemilihan hewan kurban.
Dalam hadis ini mengajarkan bahwa hewan kurban harus dipilih dengan memperhatikan kesejahteraan hewan tersebut. Hewan harus sehat, tidak cacat, dan memenuhi standar syariat. Ini sesuai dengan prinsip animal welfare dalam Islam. Yang kedua, kesadaran pentingnya kesehatan hewan. Hadis ini mendorong umat Islam untuk memastikan bahwa hewan yang akan dikurbankan dirawat dengan baik sebelum penyembelihan. Yang ketiga, sunnah dalam pengelolaan hewan. Rasulullah memberikan contoh detail dalam memilih hewan terbaik untuk ibadah. Ini relevan dalam menjaga keseimbangan antara ibadah dan pemeliharaan etika terhadap makhluk hidup. Hikmah mempelajari hadis ini adalah yang pertama, kesungguhan dalam beribadah. Hadis ini mengajarkan pentingnya memberikan yang terbaik kepada Allah, baik dalam bentuk hewan, kurban, maupun amal lainnya. Yang kedua, perhatian terhadap kesejahteraan hewan. Islam menekankan untuk memperlakukan hewan yang dengan baik, termasuk dalam proses memilih, merawat, dan menyembelihnya dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga, pembelajaran etika dalam ibadah. Hadis ini mengingatkan bahwa ibadah kurban tidak hanya bernilai simbolik, tetapi juga mengandung nilai-nilai kemanusiaan terhadap makhluk hidup. Status hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh imam besar yaitu Imam Muslim dalam Sahih Muslim di kitab Al-Adhahi. Karena tercantum dalam Sahih Muslim, hadis ini berstatus sahih diterima secara mutlak oleh mayoritas ulama. Hadis yang kelima menjelaskan tentang tumbuhan yang berbunyi an Mu'adzib bin Anas radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man bana bunyanan fi ghairi dhulmin wala tidain aw ghurasa ghursan fi ghairi dhulmin wala tidain kana lahu ajrun jariyan man tafa'a bihi min khalqir rahman azza wa jalla, yang artinya dari sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mendirikan bangunan atau menanam pohon tanpa kezaliman dan melewati batas, niscaya itu akan bernilai pahala yang mengalir selama bermanfaat bagi makhluk Allah yang bersifat rahmat. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang membangun sesuatu seperti bangunan atau fasilitas atau menanam tanaman dengan cara yang tidak melibatkan kezaliman seperti merugikan hak orang lain akan mendapatkan pahala yang terus mengalir selama ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk manusia dan makhluk lainnya memanfaatkan hasil dari apa yang ia buat atau tanam. Hadis ini menekankan pentingnya niat baik dan tanggung jawab dalam membangun atau menanam dengan memperhatikan aspek keadilan dan tidak melakukan pelanggaran terhadap hak makhluk lain. Kontekstualisasi hadis dengan fenomena tumbuhan di era masa kini yaitu yang pertama, penghijauan atau reboisasi. Hadis ini relevan dalam mendorong kegiatan penghijauan atau reboisasi sebagai langkah memperbaiki lingkungan. Yang kedua, manfaat tumbuhan untuk kesejahteraan. Menanam tanaman yang menghasilkan buah atau kayu ataupun oksigen menjadi bentuk amal yang bermanfaat bagi makhluk lain, bahkan dalam ekosistem modern. Menanam tumbuhan seperti tanaman herbal dan pangan memberikan dampak besar pada kesejahteraan manusia dan keberlanjutan lingkungan manusia atau makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, konservasi lingkungan. Di era modern, penebangan liar dan pengabaian lahan hijau menyebabkan kerusakan lingkungan. Hadis ini mengingatkan pentingnya menanam dan melestarikan tumbuhan tanpa melakukan pelanggaran atau kezaliman terhadap ekosistem. Hikmah dari mempelajari dan memahami hadis ini adalah yang pertama, kesadaran ekologis. Hadis ini menanamkan cara untuk menjaga alam dan lingkungan hidup melalui penanaman tumbuhan yang bermanfaat. Yang kedua, pahala jariah dari tumbuhan. Yang ketiga, membangun kehidupan yang berkelanjutan. Status hadis ini adalah hasan karena diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad. Para ulama menilai hadis ini adalah hasan, yang berarti dapat dijadikan sebagai dalil syar'i. Alasan status hadis ini, sanadnya bersambung. Para perawi hadis ini adalah orang-orang yang thiqah. Meskipun beberapa ulama menyebutkan sebagian perawinya memiliki kelemahan ringan, namun tidak sampai melemahkan hadis secara keseluruhan. Isi hadisnya tidak bertentangan dengan prinsip ajaran agama Islam. Yang keenam, hadis menjelaskan tentang matematika yang berbunyi wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanat laka mi'atan dirhaman wa hala 'alaiha al-haul fa fiha khamsatu dirahim wa laysa 'alaika syai'un hatta yakunu laka 20 dinaran wa hala 'alaiha al-haul fa fiha nisfun dinaran wa ma zada
fa hisab dzalik wa laisa fi mali zakatin hatta yahullu alaihi. Dari yang artinya dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, apabila engkau memiliki 200 dirham yang telah melewati 1 tahun, maka zakat 5 dirham. Tidak wajib atas zakat kecuali engkau memiliki 20 dinar yang telah melewati setahun, maka zakatnya setengah dinar. Jika lebih dari itu, maka zakatnya menurut perhitungannya harta tidak wajib dikeluarkan zakat kecuali telah mencapai 1 tahun. Hadis riwayat Abi Daud. Penjelasan hadis ini menurut Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud menjelaskan bahwa jika seseorang memiliki 400 dirham dan telah melewati 1 tahun, zakat yang dikeluarkan adalah 50 dirham. Sedangkan untuk emas tidak ada kewajiban zakat kecuali telah mencapai 20 dinar dan telah lewat 1 tahun, maka zakatnya setengah dinar. Kontekstualisasi hadis ini dengan matematika. Hadis ini menjelaskan perhitungan matematika dalam menentukan kewajiban. Hadis ini juga mempelajari akan konversi satuan untuk menentukan zakat dari emas dan perak, dan mempelajari akan adanya analisis data agar teliti untuk menentukan apakah telah mencapai nisab zakat emas dan perak. Hikmah dari hadis ini menekankan pentingnya ketelitian dalam perhitungan matematika, dan kedua, dapat memahami kompleksitas sistem kewajiban zakat yang melibatkan variasi satuan dan kuantitas. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban zakat. Kemudian yang ketujuh adalah hadis tentang kimia yang berbunyi hadatsana Abdurrahman ibnu Muhdi an Israila an ibn Abdil Karim an Ikrimah an ibni Abbas qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nafhu fil ta'ami wasyurbi, yang artinya bahwasanya Rasulullah melarang atas meniup makanan atau minuman. Penjelasan ini Abu Daud menjelaskan dalam kitab Sunan Abi Daud menyatakan bahwa larangan untuk meniup makanan dan minuman bertujuan untuk menjaga kesehatan, menghindari kontaminasi air liur yang mungkin terlepas saat meniup, dan kemungkinan ada bakteri-bakteri yang keluar dari mulut kita yang masuk pada minuman atau makanan tersebut yang ditiup. Kontekstualisasi hadis ini dengan fenomena tentang kimia di era masa kini adalah kesehatan dan kebersihan, karena saat meminum atau meniup makanan atau minuman memungkinkan dapat menyebabkan transfer mikroorganisme dari mulut ke dalam makanan atau minuman tersebut. Meniup makanan panas atau minuman panas untuk mendinginkannya juga berkaitan dengan prinsip-prinsip termodinamika. Hikmah dari hadis ini adalah pentingnya menjaga kebersihan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran untuk menjaga kesehatan. Dan yang ketiga, mengajarkan nilai etika dalam berbagi makanan ataupun minuman. Hadis yang ke-8 ada menjelaskan tentang fenomena alam yang berbunyi an Abdillah ibnu Mas'ud qala lama usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam intuhiya bihi ila sidratil muntaha wa hiya fi sama'i sadisah ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ard fa yuqbadu minha wa ilaiha yuntahi ma yuhbatu bihi min fawqiha fa yuqbadu minha, yang artinya dari Abdullah ibnu Mas'ud, beliau berkata ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan, maka beliau dihentikan di Sidratul Muntaha, yaitu tempat yang terletak di langit ke-6. Sesuatu yang naik dari bumi akan bermuara di sana dan ditahan padanya, dan sesuatu dari atasnya berhenti padanya lalu ditahan padanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menceritakan salah satu peristiwa agung dalam Islam, yaitu Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah SAW. Dalam perjalanan Mi'raj Rasulullah SAW sampai di Sidratul Muntaha yang terletak di langit ke-6. Tempat ini digambarkan sebagai lokasi istimewa di mana aturan Allah Subhanahu wa taala berjalan dan menjadi batas pengetahuan makhluk terhadap urusan ilahi. Hadis ini mengajarkan keagungan penciptaan Allah Subhanahu wa taala dan keterbatasan makhluk dalam memahami seluruh rahasia alam semesta. Kontekstualisasi hadis ini dengan fenomena alam pada masa kini, yaitu yang pertama, pemahaman tentang alam semesta. Hadis ini menunjukkan bahwa alam semesta memiliki tingkatan dan aturan yang kompleks, termasuk adanya wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh manusia dengan kemampuan teknologi sekalipun.
Yang kedua, keterbatasan ilmu manusia. Penjelasan tentang Sidratul Muntaha sebagai batas akhir menunjukkan bahwa meskipun manusia telah berkembang dalam ilmu pengetahuan, ada bagian dari alam yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Fenomena ini mirip dengan misteri kosmos yang terus menjadi bahan penelitian tetapi tetap menyisakan banyak pertanyaan. Yang ketiga, keserasian antara alam fisik dan spiritual. Fenomena yang digambarkan dalam hadis ini juga menunjukkan hubungan erat manusia dalam antara alam fisik dan alam spiritual. Dalam konteks modern ini mengarahkan pada keseimbangan antara eksplorasi ilmiah dan nilai-nilai spiritual dalam memahami alam. Hikmah mempelajari dan memahami hadis ini adalah yang pertama, keagungan ciptaan Allah. Hadis ini mengajarkan tentang kebesaran Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Yang kedua, keterbatasan manusia. Manusia diingatkan akan keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan dalam menjangkau alam semesta. Yang ketiga, motivasi untuk memahami alam. Meskipun terdapat keterbatasan, hadis ini mendorong manusia untuk tetap menjelajahi dan memahami fenomena alam dengan penuh rasa syukur sebab di dalamnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang keempat, menghargai dimensi spiritual. Selain mengeksplorasi alam fisik, hadis ini mengajarkan pentingnya dimensi spiritual dalam memahami kehidupan sehingga manusia dapat menjaga keseimbangan antara ilmu duniawi dan keimanan. Status hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dalam Sahih Muslim yang menjadikan hadis ini sahih karena sanad hadis yang sambung dan tidak ada isi hadis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.